Baik, ini saya rekam Mas ya. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini ketemu nih dengan Mas Joli dan Bu Mendi. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan kesepakatan kita. Hari ini nih, sore ini kita akan bahas permasalahan yang dialami oleh Pak Joli Hanafi Anggara. Dari mana, Pak? Saya dari Lumajang, Pak. Dari Jawa Lumajang, Timur. Jawa Timur Ya. ya. SD atau SMP, Pak? SMA. Oh, Pasirian. SMA. Ya, SMA ya. SMA. Lulus P3K juga? Alhamdulillah ya tahun ini, Pak. Tahun ini. Satu. Ya. Udah ditempatkan? Kebetulan di sekolah induk, Pak. Oh, di sekolah induk. Iya, Tidak, kebetulan sekolah induk. nggak pindah kemana-mana ya? Iya. Oke. Terus ya nanti kita coba kupas permasalahannya seperti apa. Apakah berat atau enggak gitu ya. Tapi seharusnya kalau lolos harusnya nggak ada masalah gitu ya. Harusnya nggak ini. Harusnya info GTK-nya aman-aman aja gitu ya. Iya. Oke. Baik, waktu dan tempat saya silakan ke ke Pak Joli untuk disampaikan permasalahannya yang nanti akan kita coba diskusikan. Kalau memang ada masalah ya bagaimana memecahkan masalah tersebut. Monggo Mas Joli. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, Pak. Untuk kesempatan ini saya ingin bertanya tentang info GTK saya. Saya pertama kali update BKN itu sekitar tanggal 11 Juli, Pak. Saya terima data BKN ya, itu 11 Juli. Untuk SK saya terima itu 1 Mei. Oke, SK-nya 1 Mei. Ya. Kemudian oke, TMT-nya ya? TMT-nya 1 Mei. 1 Mei. Terus terima SK-nya tanggal berapa? Tanggal 9 Mei terima SK-nya. Kebetulan kan waktu itu kondisi hari raya kalau tidak salah. Oh, jadi pertanggalnya tanggal 1, cuman terimanya tanggal 9. Oke. Dan sudah di sekolah induk ya? Iya. Jadi nggak perlu pindah kemana-mana gitu. Iya. Terus pelantikannya tanggal berapa? Langsung tanggal 9 itu, Pak. Tanggal 9 itu langsung dibagikan SK. Iya, dibagikan SK, setelah pelantikan ya. Iya, setelah pelantikan langsung dibagikan. Kemudian setelah itu data dimasukkan oleh operator sekolah dan saya update data BKN itu tanggal 11 Juli. Tanggal 11 Juli. Data BKN apa nih maksudnya 11 Juli? Kan saya itu di info GTK statusnya sudah berubah SMP 3K. Tapi di SMP 3K. Gaji pokoknya masih tertulis 1.500.000. Iya. Dan data yang lainnya masih kosong. Data yang lainnya masih kosong. Udah klik tombol update PKN belum? Ya, itu tanggal 11 itu, Pak. Iya. Iya. Kemudian untuk SKTP saya itu baru pertama kali, Pak. Jadi baru pertama kali terbit. Kapan? Sekitar TW1 kemarin itu baru pertama kali terbit SKTP. Emang ikut ini serdiknya kapan? Lulus serdiknya saya Prajab 2017, cuman energinya keluar 2021. Oh, kok jauh amat? SM3T kan, jadi baru ngajar itu 2000 iya. Jadi baru ngajar itu kemarin 2021 langsung lulus P3K. Sebenarnya ngajarnya 2017, cuman masuk dapodiknya itu 2020 akhir. Jadi saya belum dapat NUPTK-nya baru 2021. Oh iya. Gitu. Ngajarnya sudah lama. Iya. Cuma karena NUPTK-nya belum terbit, belum punya kan otomatis nggak bisa terbit energi ya. Iya benar. Baru bisa terbit di 2021. Terus berarti Januari 2021 terima dong. Januari 2021. Oh enggak, belum. 2022 ya. 2022 ya. Januari 2022 sudah bisa terima SK.
berarti sudah terima SKTP sebagai bukan PNS ya. Iya, sebagai JTT, Pak. Ya, sebagai JTT di bulan Januari 2022. Iya. Ya kan, TW1 sudah dibayarkan. Alhamdulillah sudah. Nah, TW2 belum dibayar. Belum. Kemarin SKTP-nya sempat dengar kabar kayak punya teman-teman SKTP kan jadi dua. Ada dua terus hilang semua. Nah, kalau saya kebetulan tetap aja SKTP-nya itu. Nah, kemudian yang sekarang hilang. Ya. Sebenarnya nggak hilang, Mas, ada sebenarnya ya. Coba gini, jadi gini, kita kan pada saat perekrutan P3K tahun 2021 kemarin, kita kan ada datanya nih, mana guru-guru yang dianggap lulus ujian, ya atas grade-nya lulus, terus juga yang lolos dan lolos itu berarti kan yang diangkat diangkat mengisi formasi sesuai dengan yang dilamar. Nah, berdasarkan data tersebut, maka di Info GTK tuh per bulan April atau apa ya, kita mulai tampilkan tuh di Info GTK, Anda sudah lolos P3K gitu ya. Terus diharap lakukan klik update data BKN kan gitu ya. Iya benar. Nah, cuma memang teman-teman nih banyak sebagian yang belum bisa klik update data BKN karena statusnya di Info GTK masih JTY atau masih JTT ya, dan belum isi NIP ya, karena kan pokok utamanya sebagai ASN tuh NIP. Nah, ternyata NIP-nya belum diisi. Nah, ini kenapa banyak seperti itu, karena ternyata update yang dilakukan di daerah status tentang ASN tadi belum dilakukan. Ini banyak ya, mungkin di tempat Mas Joli ini nggak gitu mungkin ya, tapi di tempat lain banyak yang kayak begitu. Jadi akhirnya banyak yang ditunda entrian datanya itu sampai akhir bulan Juni ya, banyak yang ditunda sampai gitu ya, karena kan status kepegawaian kan cuma bisa di entry di oleh dinas ya, oleh kantor dinas. Iya, itu kan akhirnya serempak tuh, mereka satu kabupaten kota itu diisinya di akhir Juni. Ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang memang di bulan Mei, ada yang dientrikannya di bulan Mei. Gitu kan? Nah, apakah kalau yang dientrikan di bulan Mei itu mereka bisa langsung dibayarkan tunjangan profesi sebagai ASN gitu ya? Nah, banyak sekali nih di teman-teman di tempat di daerah lain yang SK-nya itu per 1 Januari 2022. SK P3K kan ya. Padahal kita tahu pasti gitu loh, PKN itu belum mengeluarkan SK gitu. Oleh karena itu, lalu bagaimana kita mendeteksinya bahwa dia tuh memang sudah betul-betul mengajar sebagai ASN gitu ya. Nah, akhirnya diputuskanlah bahwa kalau mereka sudah ASN, maka mereka harus update datanya di BKN. Kan pasti gitu. Harus ada dong didatain di BKN ini kan. Kalau nggak ada nggak bisa gitu. Nah, lalu apa patokannya? Ya patokannya adalah coba klik tombol update BKN-nya gitu. Tanggal berapa dia klik, maka itu yang kita akui sebagai patokan awal untuk menghitung dia sebagai ASN P3K ya. Nah, kalau memang dia belum dimasukkan di bulan Mei, maka nggak mungkin dong bisa klik di bulan Mei karena kan belum ada NIP-nya gitu ya. Otomatis datanya masih kosong. Nah, ternyata baru dimasukkan di bulan Juni. Nah, itu pun ternyata bukan di awal Juni, ada yang di pertengahan, ada yang di akhir Juni gitu ya. Nah, kalau akhir Juni otomatis kan klik bulan Juni. Nah, begitu klik bulan Juni, maka otomatis nih baru bisa kita akomodir di semester berikutnya. Iya, jadi untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, otomatis dia akan dibayarkan tunjangan profesinya sebagai non ASN. Jadi masih tetap 1,5. Tapi nanti di semester sekarang nih, yang periode Juli Desember, nah ini akan masuk sebagai ASN P3K ya. Nah, ini mungkin
belum klik pun akan dihitung seperti itu. Tapi saran saya buat teman-teman yang sudah P3K, lakukanlah klik update PKN karena itu untuk mengambil datanya. Karena dari data tersebutlah kita bisa menghitung gaji pokok, ya, gaji pokoknya gitu loh. Karena kalau kita tidak punya golongan dan masa kerja, kita nggak mungkin dapat tuh gaji pokok, ya kan? Nah, kan gaji pokok itu diambil berdasarkan masa kerja dan golongannya berapa gitu kan. Kalau P3K mungkin bukan golongan ya, tapi level ya. Golongan 9. Iya, level itu ya, level 9 ya. Level atau golongan ya, entahlah, pokoknya sama lah, yang penting gitu ya. Ya, jadi kita harus lihat ininya, golongan masa kerjanya. Nah, kalau itu ternyata belum ada kan belum bisa. Nah, ini yang kebanyakan yang kasus kemarin itu banyak sekali teman-teman itu yang dientrikan di di Dapodiknya itu baru di akhir-akhir bulan Juni atau di bulan Juni lah ya, di bulan Juni. Akhirnya baru bisa klik itu di pertengahan Juni atau akhir Juni. Nah, kalau ini maka otomatis dia akan dibayarkan sebagai ASN itu di semester sekarang, yaitu Juli, Desember. Tapi untuk yang Januari sampai Juni masih tetap mengikuti SKTP yang lama, yaitu sebagai guru non ASN, guru bukan ASN. Ya, yang gaji pokoknya ya kalau sudah impasing sesuai dengan impasingnya, kalau belum impasing ya 1,5 besarannya. Saya rasa sih itu Mas ya, kalau memang ini. Nah, sekarang nih Mas kan sudah keluar SK-nya nih. Nah, itu udah klik juga ya. Sudah. Klik juga. Nah, sekarang coba Mas lihat lagi di historinya itu yang di Info GTK ya, di sebelah kanan. Nah, itu coba lihat ya, di sana golongannya berapa? Masih golongan 3A atau golongan 9? Kalau masih golongan 3A, tolong klik lagi update PKN-nya. Karena memang awal-awal kemarin itu kita masih nerimanya dari BKN itu masih golongan 3A rata-rata. Harusnya kan golongan 9 kan? Iya. Nah, itu masih rata-rata 3A. Jadi oleh karena itu tolong kalau memang itu masih golongan 3A, coba klik lagi agar berubah menjadi golongan 9. Ya. Tadi saat saya buka info GTK ada keterangan gaji berkala, Pak ya? Iya. Nah, itu sama operator saya baru tanggal 30 Juli kalau tidak salah di input itu. Nggak masalah. Terus baru muncullah golongan 9 itu. Cuman yang di keterangan update data BKN itu masih 3A. Klik lagi. TMT-nya tanggal 1 bulan 2. Tertulisnya di situ. Oh iya, diklik lagi aja. Itu kan kita akan lihat nanti ini. Nanti kalau memang situ tercatatnya TMT-nya 1 bulan 2 ya nggak masalah juga, biarkan saja. Ya. Jadi itu diklik-klik saja, karena berarti data Mas yang tertera di BKN, itu adalah TMT-nya itu tanggal 1 bulan 2. Itu ya TMT-nya yang terhitung di BKN-nya. Nggak masalah, itu biarkan saja. Jadi yang lihat aja golongannya. Golongannya harus golongan 9. Ya, dan masa kerjanya berapa tahun? Ya. Kalau masa kerja sudah benar di sini 0 tahun. 0 tahun, ya. Ya, cuma golongannya aja masih 3A. Iya. Itu jadi diklik lagi aja sekali lagi. Yang keterangan P3K yang belum menerima SK itu bagaimana, Pak? Di ya. Kedudukan hukum pada BKN. Ya, gini. Itu kan adanya di keterangan mana tuh, Mas? Adanya di keterangan yang di bawah keterangan gaji pokok di history. Di historinya BKN ya, update BKN ya. Di tampilan bukan di di situ ada juga, yang di situ ada, terus di atas juga ada yang data diri situ ada, yang di history BKN ada di data individu ya, data individu ya. Jadi gini, kalau data individu ini kan kita memang akan diupdate sesuai setelah SP selesai ya, setelah kita jalankan prosedur validasi itu baru ke jalan, baru akan ke update gitu ya. Nah, yang utama sekarang lihat di history update PKN yang di sebelah kanan tadi nih. Di situ statusnya apa? Kalau di situ statusnya masih belum menerima SK, berarti data Mas ini menurut orang BKN itu belum ada SK-nya. SK-nya itu belum dikasih ke Mas begitu. Itu menurut orang BKN. Makanya lihatnya di story-nya ya. Lihat di story-nya update PKN. Ya, story update PKN yang sebelah kanan tadi. Ya. Nah, kalau di situ sudah aktif ya, P3K aktif gitu ya. Maka
Mas tinggal tunggu saja proses validasinya. Nanti akan data individu yang di sebelah kiri itu yang banyak ya. Nah, itu akan berubah nanti. Gitu. Nih barusan saya klik tetap tulisannya ini yang di kan ada data yang terbaru. Coba di share. Coba di share. Oke, sebentar. Boleh nggak? Boleh. Coba di share. Oke, sebentar. Saya pakai HP terlalu kecil ya? ini. Oh iya. Mungkin terlalu kecil. Nggak tampil. Oke, nggak kelihatan di saya. Bentar saya lihat dulu. Yes. Oke. Nah ini yang di sebelah kanan ini Mas nih. Yang di sebelah kanan ini. Ya ini statusnya. Iya. Mana dia? Ya geser ke kiri Mas sedikit. Ya ke kanan. Ya ke kiri sedikit. Nah ini jangan yang hijau. Nggak usah yang hijau. Nggak usah yang putih aja. Yang putih. Di sini nama udah benar ya. Udah benar semua ya. Nah ini statusnya P3K yang belum menerima SK. Ya kan? Itu P3K yang belum menerima SK tuh masih keterangannya. Jadi ini kalau ini Mas konfirmasinya bukan ke Kemdikbud nih. Ini masih konfirmasinya ini masih ke BKD. Karena BKD yang tahu data ini. Gitu ya. Ini kan data ASN berarti kan? Nah, nanti sampaikan ke mereka, Mas bisa buka MySAPK nggak? Di sekolah saya masih belum ada instruksi buka MySAPK. Iya, nggak ada sekolah Mas. Belum tahu. Nah, ntar begini, Mas, MySAPK itu adalah individu guru. Jadi nggak usah nunggu instruksi. Mas kan sebagai ASN, ya ASN itu harusnya akunnya ada MySAPK-nya, gitu, ya. Jadi saya sudah buka pakai ini kemarin Pak ya. Saya kurang paham juga. Ya. Bisa. Kayaknya sih pakai login yang kemarin digunakan untuk login ke SCC ASN tuh. Terdaftar. Ya, coba pakai login itu coba. Ya. Iya. Nah, MySAPK coba dicek. Nah, nanti kalau di situ statusnya juga masih belum menerima SK, P3K yang belum menerima SK, nah Mas konfirmasi MySAPK-nya bawa ke BKD. Kok saya masih belum di statusnya belum menerima SK gitu. Ya. Terus jadi gimana? Jadi gini Mas ya, nanti kalau Mas install MySAPK di HP-nya ya, terus Mas login pakai yang akun yang kemarin digunakan untuk untuk login ke ASN ya. Nah kalau nggak bisa nanti konsultasi ke BKD lah. Saya juga kurang paham masalah ini ya. Nanti silakan konsultasi ke BKD. Nah terus tanyakan kenapa SK-nya kok status aktifnya kok masih dianggap P3K yang belum memiliki SK gitu. Padahal kan sudah punya SK nih. Iya. Mungkin khawatirnya cuma update data doang gitu kan. Mungkin karena banyak mungkin di tempat Mas kan dari Lumajang ya? Lumajang. Ya, kemungkinan Jawa Timur. Ini Jawa Timur kan Mas kan di Jang SMA ya? Iya, provinsi. Ya. Provinsi kan? Ya. Mungkin banyak yang diurusin. Jadi belum update semua. Khawatirnya gitu. Ya, tapi tidak ada salahnya komunikasikan juga dengan BKD-nya. Tapi jauh nggak Mas Lumajang ke Surabaya? 4 jam Pak naik. Nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai telepon ya ke BKD itu. Nah, ini saya belum pernah nyoba ya. Iya, coba aja dulu ya. Ini tuh statusnya masih dianggap belum aktif. Gitu. Ini ada pengaruhnya ke SKTP yang baru Pak? Untuk status itu? Kalau statusnya belum aktif kan berarti dianggap belum aktif Mas. Kita kan adalah guru yang aktif yang bisa proses. Ya. Tapi ya mudah-mudahan sih enggak ya. Cuma kan kita jaga-jaga nih, ya. Nah, kita kan jaga-jaga nih. Jadi jangan sampai cuma gara-gara status keaktifan akhirnya jadi bermasalah. Kan gitu ya. Iya. Gitu Mas. Masih ada yang lain tuh. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, waktu juga sudah jam 4, sesuai dengan jadwal ya. Masih kurang 5 menit.
Jadi kurang 5 menit. Jadi sesuai dengan jadwal kita 1 jam. Jadi mohon maaf kalau kurang pas karena memang tidak semua bisa saya jawab, apalagi yang berhubungan dengan BKN ya. Data-data dengan kepegawaian masih saya cuma bisa mengarahkan kemana, tapi nggak bisa jawab secara pasti hasilnya ya. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf kalau kurang memuaskan dan kalau ada salah-salah kata. Nah nanti ini video ini akan saya rekam ya. Jadi nanti akan saya masukkan ke YouTube kalau sempat saya edit. Ya, kalau nggak sempat ya mungkin nggak masuk ya. Ya, saya mohon izinnya dan kita mudah-mudahan tidak perlu ketemu lagi dalam masalah. Kalau ketemu lagi, amin. Ya, ada susah ya. Ya, jadi karena orang ketemu saya itu kalau ada masalah aja. Iya. Kalau ada masalah mau lupa sama saya. Tidak ketemu berarti. Oke ya. Seri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ayo. Terima kasih Pak. Ya, Lip ya.